Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rudia Tunisa dengan NIM 2104055020003. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi alat bicara dan proses pembentukan bunyi. Jadi, alat bicara itu adalah organ tubuh pada manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Baik, untuk mengenal alat-alat bicara itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru merupakan sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar paru-paru. Alat kedua yaitu batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan adalah tabung pada tenggorokan, fungsinya untuk menyangkut udara ketika seseorang bernafas. Alat yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring, merupakan sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan. Keempat, di ujung laring terdapat pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit lebar, dan tertutup rapat. Itu semua sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar dan akan mempengaruhi bunyi yang keluar. Alat selanjutnya, faring atau rongga tenggorokan. Faring merupakan sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsinya yaitu sebagai tabung udara yang akan bergetar apabila pita suara bergetar. Selanjutnya, epiglotis. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring. Selanjutnya, lidah. Fungsi lidah salah satunya adalah sebagai alat bicara. Tanpa lidah, manusia tidak bisa berbicara secara sempurna. Lidah ini terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, daun lidah, punggung atau pangkal lidah, dan akar lidah. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yaitu artikulator yang selalu bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Alat bicara selanjutnya adalah velum atau langit-langit lunak. Dan bagian ujungnya disebut uvula atau lunak tekak. Itu dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula atau lunak tekak akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring apabila arus udara keluar melalui rongga hidung. Selanjutnya, palatum atau langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah dan daun lidah. Alat bicara selanjutnya adalah alveolum atau gusi. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif. Selanjutnya, detum atau gigi. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya adalah gigi bawah atau apex. Selanjutnya, bibir. Dalam pembentukan bunyi bahasa,
bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Selanjutnya rongga mulut. Rongga mulut dan kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Misalnya, kalau bentuk mulut membulat, maka akan dihasilkan bunyi vokal bulat. Sebaliknya, kalau bentuk mulut melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bulat. Alat selanjutnya yaitu rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan bunyi. Jadi, proses pembentukan bunyi ini meliputi 3 sarana, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap. Jadi, proses pembentukan bunyi pertama-tama bersumber pada arus udara yang mengalir dari atau ke paru-paru. Selanjutnya, akan timbul getaran pada pita suara sebagai akibat dari tekanan arus udara tadi, yang dibarengi dengan gerakan pada alat-alat ucap, sehingga menimbulkan perbedaan atau perubahan rongga udara yang terdapat dalam rongga mulut atau rongga hidung, hingga bunyi bisa dikeluarkan. Iya, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi alat bicara dan juga proses pembentukan bunyi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.